Halo Sobat Bincang Energi semua, jumpa lagi dalam segmen paling informatif dan up-to-date Bincang Energi siaran terkini. Program dari Bincang Energi yang akan membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi energi dan juga lingkungan saat ini. Saya Damian bersama rekan saya Oswald yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual selama episode kali ini. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Oswald bersama Damian dalam episode kali ini akan menyajikan berita-berita yang lagi happening soal energi dan lingkungan dari tanggal 16 sampai 29 Oktober tahun 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bersama berita pertama pada hari ini. Episode kali ini kita awali dengan Indonesia yang akan punya pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pada tahun 2030. PT Torkon Power Indonesia menargetkan untuk bisa mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir berbahan thorium di Pulau Gelasa, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2030 mendatang. Pembangunan PLTN pertama di Indonesia ini tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia. Torkon Power Indonesia akan mengucurkan pembiayaan hingga 900 juta US dollar atau setara 13,8 triliun rupiah untuk pembangunan PLTN model Thorium Molten Salt Reactor dengan daya 500 MW. Chief Operating Officer Torkon Power Indonesia, Bob S. Effendi, mengatakan bahwa pihaknya akan memulai pemotongan baja pertama pada November 2024 mendatang, yang akan dilakukan di galangan kapal Korea Selatan. Setelah itu, pada tahun 2027 mendatang, unit PLTN akan sampai di Indonesia. Selain itu, izin operasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten ditargetkan bisa dikantongi pada 2029 mendatang. Bob juga menjelaskan bahwa pada dasarnya izin usaha pembangunan PLTN di Indonesia sudah ada ketentuannya, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Di dalam PP ini disebutkan KBLI 43294 tentang instalasi nuklir. Namun demikian, perusahaan masih menanti restu Presiden Joko Widodo untuk membangun PLTN berbasis thorium di Indonesia. Dia menyebutkan perusahaan masih menanti terbitnya peraturan presiden sebagai payung hukum untuk pembangunan proyek PLTN di Indonesia. Bahan baku yang akan digunakan untuk PLTN ini yaitu thorium. Bob menyebutkan untuk tahap awal pihaknya akan mengimpor thorium terlebih dahulu. Namun di kemudian hari akan dibangun pabrik bahan bakar di Indonesia. Sobat Bincang Energi, karena melambungnya harga minyak dan melemahnya nilai tukar rupiah dapat menyebabkan kenaikan dana kompensasi energi jelang akhir tahun 2023. Kewaspadaan tersebut disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN kita pada Rabu 25 Oktober lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan harga minyak dunia berpotensi melonjak akibat perang Palestina versus Israel. Dalam catatannya, perang Ukraina-Rusia yang terjadi sejak Februari tahun 2022 yang lalu membuat harga minyak dunia melonjak dari 70 US dollar per barel menjadi 120 US dollar per barel dalam waktu kurang dari 30 hari. Gejolak perang Palestina-Israel mulai terefleksi ke harga minyak dunia yang melonjak dan menembus angka 90 US dollar per barel. Sri Mulyani mengatakan bahwa lonjakan harga bukan karena berkurangnya produksi minyak dan gas dari Timur Tengah, melainkan dari kondisi psikologis akibat adanya perang di sana. Namun, dia mengatakan asumsi harga minyak dunia dalam anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN masih sesuai dengan perhitungan. Angka asumsi itu adalah 90 US dollar per barel. Harga minyak bumi dunia secara tahun berjalan baru mencapai 77 US dollar per barel. Menurut Sri Mulyani, yang perlu diwaspadai adalah pergerakan dari nilai tukar rupiah. Angkanya kini menjauhi dari proyeksi dana kompensasi energi yang senilai 14.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah yang menjadi patokan pembayaran kompensasi saat ini senilai 15.171 rupiah per dolar Amerika Serikat. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkyu, Isa Rahmataharwata, mengatakan pelemahan rupiah tersebut akan meningkatkan nilai kompensasi
yang harus dikeluarkan negara. Alhasil, pemerintah harus memilih pembebanan biaya tambahan tersebut pada anggaran negara atau masyarakat dengan menaikkan harga BBM. Selain kurs dan harga minyak, ISA mengingatkan konsumsi listrik di dalam negeri dapat mempengaruhi nilai kompensasi tersebut. Karena itu, ISA mengimbau pemangku kepentingan untuk mengendalikan konsumsi listrik dengan lebih baik di dalam negeri. Sebagai berita penutup episode kita kali ini, datang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang menyebutkan bahwa energi panas bumi di Indonesia bisa memproduksi listrik hingga 24 gigawatt. Koordinator Kelompok Riset Teknik Investigasi dan Evaluasi Nuklir Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi BRIN, Bayu Asmi mengatakan potensi muncul karena Indonesia menjadi negara dengan geothermal terbesar di dunia, yakni 40% dari potensi energi panas bumi di dunia. Mekanisme pemanfaatan energi panas bumi menjadi tenaga listrik sendiri dengan cara menginjeksi air ke perut bumi sehingga uap yang dihasilkan dari panas tersebut dapat dikonversi menjadi tenaga listrik. Meski dengan potensi yang sangat besar, saat ini pemanfaatan energi panas bumi yang menjadi penyumbang untuk pembangkit listrik masih kurang dari 10%. Padahal target pemerintah pada tahun 2025 untuk energi listrik dari energi baru terbarukan mencapai 31 gigawatt. Bayu mengatakan bahwa geothermal merupakan sumber energi yang ramah lingkungan karena energi listrik yang dihasilkan memiliki emisi karbon yang rendah. Hal tersebut sejalan dengan visi net zero emission yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2060. Maka dari itu, Bayu menilai dengan mengoptimalkan pemanfaatan geothermal di Indonesia, maka target pemenuhan pasokan energi listrik melalui EBT serta target net zero emission bisa terwujud. Tentunya dengan didukung oleh EBT ramah lingkungan lainnya. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir nih segmen Best episode ke-65 hari ini. Gimana? Menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan terkini buat Sobat Ben semua ya. Bener banget Damian. Nah untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang tentunya bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya ya supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati. Saya Oswald bersama rekan saya. Saya Damian, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di episode selanjutnya.